Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wala haula wala quwwata illa billah wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al muhtaramun, ittaqullah thumma ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tama-tama marilah kita senantiasa bersyukur dan membiasakan diri untuk senantiasa bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga tetap terpelihara dan terjaga dalam iman, Islam, ihsan. Salam dan salawat senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi yang telah menyuruh seluruh umat manusia untuk beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf dan benahi mungkar dengan cara yang tidak mungkar. Di penghujung akhir tahun Masehi 2022 ini, kita banyak mendengar, dihadapkan atau melihat berbagai peristiwa dan kejadian dalam kehidupan ini, baik itu yang menyenangkan atau menyedihkan, membahagiakan atau menyusahkan, yang bisa mewujud sebagai teguran, cobaan, musibah ataupun ujian. Ada banyak kedurhakaan anak terhadap orang tua, bahkan sebaliknya perilaku orang tua yang jauh dari mengasihi anaknya, ataupun suami dan istri yang sering kali terjebak dalam perselisihan. Pastinya kesemua mengarah, tentunya harapannya adalah pada upaya perbaikan, tatanan kebaikan bagi kehidupan alam semesta, yang tentunya bisa dimulai pada lingkup paling terkecil, yaitu keluarga, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak. Keharmonisan hubungan ketiganya merupakan inti keseimbangan tatanan kehidupan manusia, yang tali buhulnya ada terletak pada laku baik anak terhadap orang tua setelah ibadah kepada Tuhannya. Oleh karenanya, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Isra ayat 23 yang telah kami bacakan di atas, Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Dia Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin al-muhtaramin, birrul walidain
ada dua kata yang melekat, yaitu kata albir dan walidain. Albir berasal dari kata barro, yang menurut Kamus Al-Munawwir berarti taat atau bakti. Albir juga dikatakan kebaikan. Albir adalah baiknya akhlak. Sedangkan walidain bentuk musanna dari kata walidun, berasal dari kata walada yalidu yang berarti melahirkan. Maka maksudnya orang yang melahirkan manusia, walidah adalah ibu, dan menjadi walidani berarti bapak ibu atau kedua orang tua. Menurut bahasa birrul walidain artinya berbakti kepada orang tua. Dan secara istilah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasr As-Sa'ad di dalam kitab tafsirnya Tafsirul Quran, menyebutkan bahwasanya berbakti kepada orang tua mewujud ke dalam seluruh bentuk kebaikan, baik berupa perkataan, perbuatan, bahkan amalan hati. Dengan begitu secara istilah, birrul walidain merupakan bentuk perbuatan baik kepada kedua orang tua dengan hati, ucapan, dan diwujudkan dengan perbuatan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga dalam kitab tafsir yang sama, untayan surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Secara lugas dideskripsikan bahwa bentuk bakti seorang anak kepada orang tua dapat berupa perkataan yang lemah lembut, berperangai baik, dan bersikap tawadu terhadap kedua orang tua, memuliakan dan menghormati keduanya, serta menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh kedua orang tua. Wujud bakti kepada orang tua tidak dibatasi dalam bentuk perbuatan saja, namun juga dapat diwujudkan dengan sesuatu yang tidak tampak, seperti amalan hati. Bakti kita kepada ayah ibu dapat kita manifestasikan dengan hati kita, di antaranya dengan menghadirkan perasaan gembira di dalam diri kita apabila berjumpa dengan mereka berdua. Berbakti dengan hati dapat pula diwujudkan dengan mengungkapkan rasa syukur kita kepada keduanya, dikarenakan kedua orang tua merupakan sebab keberadaan kita di dunia. Ungkapan rasa syukur juga selayaknya selalu kita tanamkan dalam hati kita atas keikhlasan serta kebaikan kedua orang tua kita dalam mendidik, memberikan nafkah, dan membesarkan kita sejak kecil. Dalam bentuk ucapan, seorang anak hendaknya senantiasa mengucapkan kata-kata dan kalimat yang tidak menyakiti keduanya. Sebagai seorang anak, selalu berupaya berbicara dengan penuh kasih sayang, sopan, lemah lembut, dan tidak membentak kedua orang tua dalam kondisi apapun. Dalam hal ini kita juga perlu mengingat-ingat bagaimana keduanya telah dengan sabar dan mencurahkan seluruh kasih sayangnya mengajarkan kita cara berbicara, mengenal huruf dan kata-kata saat kita masih kecil. Keduanya mengajarkan kita berbicara seraya berharap agar kelak kita dapat menjadi pandai dan fasih berbicara dengan baik. Allah berfirman, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Bakti kepada orang tua dalam bentuk ucapan lain yang tentunya tidak kalah penting adalah doa untuk kedua orang tua kita.
Allah berfirman yang artinya, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mengasihi aku di waktu kecil. Al-Isra ayat 24. Ayyuhal musallun al-mukhlisun, as'adakumullahu hayatakum. Menurut Syekh Said Ibnu Ali Ibnu Wafi Al-Qahtani, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain memiliki kedudukan yang utama di dalam Islam, yaitu Allah menggabungkan hak berbuat baik kepada orang tua setelah perintah menyembah kepadanya. Berbakti kepada orang tua lebih utama dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Berbakti kepada orang tua termasuk di antara amal yang paling utama yang dicintai Allah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Berbuat baik kepada orang tua membawa keridhaan. Orang yang berbuat baik kepada orang tua dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya, pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek dan potensi yang ada dalam diri manusia, yang meliputi jasad, ruh, dan akal. Ketiganya merupakan komponen dasar yang dimiliki oleh manusia semenjak lahir. Di samping itu juga, ketiga aspek tersebut merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, kaitannya dengan peran manusia sebagai khalifatullah di bumi. Oleh karenanya dibutuhkan pembinaan, pendidikan yang sungguh-sungguh agar masing-masing komponen di atas dapat berkembang dan terjaga dengan baik. Misalnya tujuan pendidikan rohani atau al-ahdaf al-ruhaniyah. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menekankan aspek pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan jalan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan lebih tegas lagi dinyatakan oleh Syekh Muhammad Atiyah Al-Abrosi dalam kitab At-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Falsafah, bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Ayat Zumratul Mukminin sahalallahu. Menurut Imam Al-Ghazali, ada bermacam ragam bentuk birrul walidain sebagaimana disebutkan dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail. Dijelaskan bahwa adab anak kepada orang tua diantaranya adalah mendengarkan perkataannya, berdiri untuk menyambutnya, mematuhi perintahnya, tidak berjalan di depannya, tidak mengeraskan suara melebihi suara orang tuanya, memenuhi panggilannya, berusaha keras untuk mencari keridhoannya, bersikap rendah hati di hadapan keduanya, serta tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukan kepada orang tuanya, dan tidak pula memandang mereka dengan pandangan sinis, terlebih bermuka masam kepada keduanya. Oleh karenanya, birrul walidain adalah merupakan proses awal berakhlak dalam bingkai tauhid dari rangkaian panjang pendidikan Islam. Perintah Allah untuk bertauhid dan disandingkan dengan perintah birrul walidain di ranah pendidikan, khususnya dalam pendidikan akhlak, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sebagaimana kami bacakan di atas. Lebih daripada itu, pendidikan birrul walidain menjadi langkah mendasar kedua setelah pendidikan tauhid dalam pembentukan insan kamil. Pendidikan birrul walidain merupakan naluri dan fitrah manusia, sebab di dalam jiwa setiap orang pasti tertanam sifat cinta dan hormat. Tentunya selama tidak ada sesuatu yang mereduksi keduanya.
kepada setiap orang tua yang lebih utama. Utamanya kedua orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Lebih daripada itu, orang tua adalah perantara keberadaan diri kita di muka manusia. Oleh karenanya tuntutan pendidikan birrul walidain berbanding lurus dengan perintah beribadah kepada Allah. Inilah rahasia penting dari kemuliaan derajat ayah dan ibu dalam Islam. Abu Amar Asy-Syaibani meriwayatkan, pemilik rumah ini seraya beliau menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepadaku, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, sholat pada awal waktunya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Lalu aku bertanya kembali, selanjutnya apa ya Rasulullah? Kemudian dijawab, jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah agar tidak menyebutkannya pada sesuatu apapun dengan perintah berbakti kepada orang tua sebaik mungkin. Artinya penyandingan tersebut menunjukkan bahwa posisi orang tua, ayah, ibu secara teologis dalam ajaran Islam itu diutamakan. Dengan kata lain, pendidikan birrul walidain berbanding lurus dengan pendidikan tauhid. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Pancal Jaya gitu kan. Lho yuk kok ora mesti goleki maksudnya. Ya. Oh di barang tinggal perancang yang mau bayi. Lha kok orang sing goleki paling Allah kuno setiap manusia setiap wong. Kamu kok saya ngono. Kok bingung kok. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak boleh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wasyada wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min sa'iri buldadil muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ajalla wa akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha